Allah dan dalam hidayah bimbingan Nabi Muhammad SAW, kita kelak meninggal pun insyaallah masih tetap dalam ajaran baginda Rasulullah SAW. Ketika di padang mahsyar pun kita dalam keadaan Nabi Muhammad SAW. Ketika dibangkitkan kelak pada hari kiamat, kita semua masih dikumpulkan dan diakui sebagai oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita kelak insyaallah akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah SAW, bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang selalu ta'alluq, kita cinta kepada beliau, ini merupakan suatu yang luar biasa sekali. Selama hampir 3 bulan terus menerus setiap malam dilakukan oleh saudara-saudara kita ini, alhamdulillah, ini mudah menjadi suatu tanda bahwa kita semua insyaallah ditunjukkan oleh Allah, diberi tunjuk ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW, sesuai dengan ajaran aslafuna salihun, pewaris-pewaris ilmu baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita semua insyaallah kita mohon kepada Allah terus menerus dalam majlis-majlis ini, yang mana insyaallah doa-doa kita semuanya mustajab tadi berkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, semua doa yang kita kerjakan, semua doa yang kita lakukan, kita mohon kepada Allah tidak akan diterima kecuali dengan salawat dengan baginda Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah, satu hari ini saja, semalam ini saja sudah berapa banyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bila kita hanya mengandalkan amal ibadah kita, amal ibadah kita yang kualitasnya sangat jelek, sangat buruk, kadang-kadang riya, tidak ikhlas dan lain sebagainya, juga kadang-kadang tidak sempurna, baik rukun-rukunnya ataupun sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya. Tetapi kita punya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih mengharapkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dengan syafaat beliau inilah kita berharap untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Bila hanya dengan mengandalkan amal kita, sangat kecil kemungkinan bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana mungkin sering kita dengar cerita dari Rasulullah SAW tentang orang zaman dulu yang mana diberi umur panjang 500 tahun, digunakan hanya untuk ibadah kepada Allah tanpa maksiat sedikit pun. 500 tahun. Nanti kata baginda Rasulullah, ketika dibangkitkan pada hari kiamat, Allah memerintahkan malaikatnya, ya malaikati adkhiluhul jannata birahmati. Wahai para malaikatku, masukkanlah hambaku yang ahli ibadat ini masukkan dalam surga dengan rahmati, kata Allah. Hamba tadi masih kurang puas tadi. Ya Rabb, bal bi'amali, masukkan saya ke surga ya Rabb dengan amal ibadah saya yang saya lakukan 500 tahun tanpa maksiat. 500 tahun tanpa maksiat. Dia hidupkan di tempat terpencil sana, yang mana setiap hari ada buah makan sana, ada sungai sana. Jadi tanpa perlu cari lagi, sudah ada semua, disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 500 tahun digunakan untuk ibadah saja tanpa maksiat. Ketika tadi pada hari kiamat, Allah mempersilakan dari orang tersebut, ya malaikati adkhiluhul jannata birahmati, masukkanlah malaikatku hamba tersebut yang ahli ibadat ini, masukkanlah ke dalam surga dengan rahmatku. Kurang puas tadi itu. Ya Rabb bal bi'amali, masukkanlah saya ke surga ya Rabb dengan amalku yang 500 tahun tadi tanpa maksiat. Baik, kata Allah. Coba malaikat timbang ini, amalnya 500 tahun ibadah tadi tanpa maksiat. Ternyata setelah timbang oleh malaikat, amal ibadat 500 tahun tadi itu hanya
sebatas nikmatul basar saja, nikmat mata penglihatan ini. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan satu mata setengah, jadi sebelah aja. Kemudian Allah merintahkan malaikat, masukkan ini hambaku ini ke dalam neraka. Kemudian hamba tersebut mengatakan, ya Rabb, adkhilnil jannata birahmatik, masukkan saya ke surga ya Allah dengan rahmat-Mu. Jadi 500 tahun ibadah tanpa maksiat tidak bisa masuk surga dengan amalnya tadi itu. Apalagi kita yang mana kita setiap hari melakukan perbuatan dosa maksiat, sholat kita bolong-bolong, kadang-kadang tidak memenuhi syarat sah dan rukun-rukunnya, kadang-kadang riya dan lain sebagainya. Begitu juga amal ibadah kita yang lain, puasa kadang-kadang bolong-bolong, ya. Begitu juga kadang-kadang tidak benar, puasa daripada makan minum, tapi mata maksiat, lisan maksiat, telinga maksiat, tangan maksiat, kaki maksiat. Bagaimana kita mengharapkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga amal-amal yang lain. Maka bila kita hanya mengandalkan amal ibadah kita, hampir-hampir tidak mungkin kita ini akan bisa masuk surga dari itu. Tapi kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dikatakan khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita diberikan kemuliaan-kemuliaan, diberikan keistimewaan-keistimewaan yang tidak pernah dan belum pernah diberikan Allah kepada umat para nabi-nabi terdahulu. Ini harus selalu kita syukuri. Dan juga beliau menjanjikan tadi itu bahwa beliau akan mengampuni ini, inna syafaati ini apa li ahli kabairi min ummati, sesungguhnya syafaatku ini kuperuntukkan untuk umatku yang banyak dosanya. Sebagaimana kita ini setiap hari dosa tadi itu, apalagi sekarang ada HP, ada TV, ada internet, dan macam-macam dan lain sebagainya. Bila kita tidak berhasil mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, sungguh akan mustahil kita bisa masuk dalam surga. Meskipun andai kata tadi itu, sebagaimana mungkin kita dengar, bila kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan ikhlas, pasti kita masuk neraka. Ini benar ini. Tapi jangan sampai kita masukkan ke dalam neraka dulu. Sebagaimana kalau kita lihat di kitab Maulid Tiba itu, Al-Hadits Tsani yang disebutkan, di antara ciri-ciri, di antara tanda-tanda umat baginda Rasulullah yang termaktub di kitab Taurat sana, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat baginda Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang gak sempat hadir, keluarga kita, orang tua kita, putra putri kita, serta orang-orang kita cinta, semuanya insya Allah masuk ke dalam surga bighairi hisab. Tentu ini harapan kita semua tadi itu. Wa thuluthun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Ada lagi sepertiga dari umat Rasulullah SAW ini yang termaktub dalam Taurat, sepertiga masuk ke dalam surga meskipun ada dosa-dosa, fayughfaru lahum, diampuni Allah, langsung masuk surga. Wa thuluthun ya'tuna bidunubin wa khataya Allah. Dan sepertiga lagi umatku, kata di umat Rasulullah yang termaktub dalam Taurat itu, sepertiga lagi dosanya begitu banyak. Sehingga sepertiga umat Rasulullah tadi dimasukkan ke dalam neraka tadi. Kemudian tidak ada satupun di antara kita yang masuk neraka ini. Amin ya. Setelah berapa lama dia di dalam neraka, Allah merintahkan, ya malaikat suruh lihat sana. Jadi lihatlah umatku sini, umat Rasulullah SAW sini. Jadi keluar ke sana. Mereka mengatakan, ya Rabb, wajadna a'malahum minad dunubi ka'amthalil jibal. Saya dapati mereka, ya Rabb, amal umat baginda Rasulullah SAW ini ka'amthalil jibal, dunubnya, dosa-dosanya seperti gunung-gunung yang besar, gunung-gunung yang banyak sekali di sana. Jadi dosanya begitu banyak sehingga masukkan ke dalam
api neraka tadi. Ghaira annahum, hanya saja mereka ini ya Allah yasyhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hanya saja ya Allah mereka ini telah bersaksi pada mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, padahal nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah zakat, maksiatnya banyak, tapi mereka ikhlas mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian Allah sumpah, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Demi keagunganku kata Allah, demi keperkasaanku, aku Allah tidak akan menjadikan, tidak akan menyamakan mereka yang ikhlas mengucap 2 syahadat kepadaku, tidak akan kusamakan dengan orang-orang yang kadzdzaba bi, yang mendustakan aku, orang-orang kafir, musyrik, munafik. Adkhiluhumul jannata birahmati, masukkan mereka semua umat Rasulullah tadi itu yang hanya mengucap 2 kalimat syahadat, masukkan semua ke dalam surga birahmati. Tapi jangan sampai kita masuk ke dalam neraka, sudah kita tidak mau tadi itu, meskipun nanti kita dikembalikan lagi surga, tapi jangan sampai ada di antara kita, meskipun ini sebentar, jangan sudah. Sebab 1 hari bilangan di sana akhirat nanti, inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya bilangan hari nanti si Tuhanmu nanti di akhirat ini bukan sama dengan hari kita. 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun kita ini. Jadi bila ada orang dimasukkan ke dalam neraka, ini masuk neraka 1 hari, berarti 1000 tahun kita sini. Di neraka ini, bukan di penjara. Di penjara masih ada makan, bisa tidur, bisa minum, segala macam. Bahkan banyak bisa keluar malam, bisa keluar ke rumahnya kadang-kadang. Di sana tidak ada sana siksa terus menerus sana, dalam keadaan siksa yang sangat dahsyat sana. Tidak ada kata mati, tidak ada apa sana. Ini tidak bisa. Jangan sampai kita masuk, meskipun kecuali tahil kasab, yaitu ketika kita melewati Shiratal Mustaqim tadi. Jadi jangan sampai ada pun. Oleh sebab itu, bagaimana caranya agar kita tidak masuk ke dalam neraka tadi itu? Padahal dosa kita begitu banyak, amal-amal ibadah kita sangat jelek kualitasnya, dengan ria, dengan macam-macam tadi itu. Maka satu-satunya jalan kita adalah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana janji Rasulullah itu, nah syafaati ini di ahlil kabairi min ummati. Bagaimana caranya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah? Rasulullah mengajari kita, inna aulan nasi bi syafa'atan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, siapa mereka ini? Yang terbanyak di antara mereka yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Semakin banyak kita bersalawat ke Rasulullah, berarti semakin besar kemungkinan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Salawat kepada Rasulullah pasti diterima sana. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, kullul a'mali minha maqbulatun wa minha mardudah. Semua amal-amal ibadah kita apapun, sholat, puasa, haji, zikrullah, Al-Quran dan sebagainya, semua yang ada makbulah, ada yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa minha mardudah, tapi juga ada yang tertolak karena tidak memenuhi syarat, riya dan sebagainya. Illa salata alayya, kecuali bersalawat kepadaku, kata baginda, fa innaha maqbulatun ghairu mardudatin. Sebab salawat kepadaku pasti akan diterima Allah, tidak mungkin akan tertolak. Oleh sebab itu, bila kita melakukan doa ini, itu dianjurkan diapit dengan 2 salawat. Pernah ada seorang badui doa, minta kepada Allah, minta macam-macam. Setelah selesai dipanggil, lain kali kalau kamu doa jangan langsung itu ujuk-ujuk to the point minta. Kita jangan, awali dulu dengan puji-pujian pada Allah, hamdalah pada Allah, kemudian
salawat kepadaku. Baru setelah itu doa. Nah, setelah doa tutup lagi dengan salawat dan hamdalah lagi. Jadi dalam satu hadis ada 5 tadi itu. Jadi pertama hamdalah dulu, kemudian salawat, baru doa di tengah-tengah ini. Setelah doa salawat lagi. Jadi salawat, doa diapit dengan doa salawat. Kemudian diapit dengan doa alhamdulillah. Tentunya memang beda. Kalau pertama biasanya alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sedangkan salawatnya ini macam-macam boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Baru kita doa. Nah, setelah doa tutup dengan salawat lagi. Beda. Kalau tadi Allahumma sholli, sekarang wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalam hadis. Nanti ditambah satu lagi. Pernah Rasulullah mengatakan apa? Kullu amrin fi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta au ajdam. Semua perkara penting apapun ini, urusan kita ini, bila doa kita tidak kita awali dengan basmalah, maka perkara tersebut akan menjadi abtar, aqta, ajdam, artinya sama, buntung, ai qalil barakah, kurang barokahnya sedikit ya. Jadi 5 tadi itu ditambah basmalah. Pernah juga suatu hari Rasul melihat dari jauh ada sahabat yang doa mengangkat tangannya gini. Kemudian Rasul mengatakan, andai kata doa orang tersebut ditutup dengan amin, insya Allah dikabulkan Allah. Amin artinya istajib ya Rabb, ya. Terimalah ya Allah. Nah, kemudian ada sahabat beritahu sahabat dari dia. Jadi inti doa kita tadi itu di tengah ini diapit dengan 2 salawat, diapit dengan 2 hamdalah, diawali dengan basmalah, ditutup dengan amin. Sempurna ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terus kita doa. Kalau di luar sholat menggunakan bahasa apapun boleh. Tapi andai kata kita bisa hafal doa-doa maghfirah dari Rasulullah SAW. Tapi kadang-kadang urusan kita yang kita hadapi, kita nggak tahu bagaimana cara doanya. Kita minta, umpamanya anak kita mau daftar ke sekolah, ada pekerjaan dan lain sebagainya, kita pun demikian. Maka kita boleh di luar sholat ini, boleh doa menggunakan bahasa apapun. Tapi tadi itu, diawali dengan basmalah, dengan hamdalah, dengan salawat tadi. Setelah selesai, tutup lagi dengan salawat, hamdalah, dan amin. Maka insya Allah tadi, kalau salawat pasti diterima tadi itu kata Rasulullah, maka doa yang di tengah-tengah tidak mungkin salawatnya diterima, doanya enggak diterima tadi. Nah ini diantara keistimewaan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi harapan kita tadi, kita kalau mengandalkan amal ibadah tidak mungkin, kelihatan nggak mungkin kita bisa masuk surga, itu tidak mungkin. Tetapi yang kita harapkan adalah syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal tadi itu umat Rasul diberikan kemuliaan-kemuliaan yang tidak pernah dan belum pernah diberikan kepada umat para nabi-nabi terdahulu. Maka marilah kita berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Kita berbanyak zikrullah, salawat kepada Rasulullah ini, agar kita ini insya Allah kelak berhasil mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Sebab tidak ada harapan kita lain lagi. Semua jalan tertutup kecuali jalan Rasulullah SAW ini. Semua jalan yang menuju pada Allah tertutup kecuali hanya melewati jalan gerbang baginda Rasul, tidak ada jalan lain tadi. Jadi marilah kita gunakan kesempatan kita ini, apalagi ini sudah insya Allah besok ada terakhir ini, tapi bukan berarti kita tidak melakukan lagi hanya safari maulidnya tutup sementara, tapi acara maulid Rasul salawat jangan pakai berhenti sudah. Kapanpun, dimanapun kita baca tersebut ini. Safari boleh tutup tadi itu, sebab memang ada batasannya tadi itu. Tapi kira kita baca maulid kita, salawat kita, apapun ini jangan sampai pernah putus tadi. Jangan sampai nunggu tahun depan nanti. Kita belum tentu jumpa dengan tahun depan. Ya kita mohon kepada Allah supaya dipanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Ini yang penting kita, dan fi taatillah wa rasulih. Bukan sehat walafiat saja, tapi fi taatillah
wa rasulih, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah SAW, dan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kita setiap doa itu kita minta agar kita ini dipanjangkan umur fi taatil rasulih dalam keadaan khair wa lutf wa afiyah. Dan ketika kita mati pun nanti insyaallah semuanya dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Ini harus selalu kita gunakan kesempatan kita. Sebab apa? Semua kita ini pasti akan mati. Semua kita ini orang yang miskin pasti mati, kaya pasti, orang yang pedagang kecil, pedagang besar, konglomerat, presiden, raja, siapapun pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti dari itu. Gak bisa kita menghindari ini. Tapi yang penting ya bagaimana ketika kita gak usah takut dengan kematian. Kita takut atau tidak takut pasti mati. Yang kita harus takutkan, yang harus kita khawatirkan, bagaimana keadaan kita ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita. Ini yang harus selalu kita pikirkan dari itu. Kalau mati nggak usah takut. Kita takut, tidak takut pasti mati dari itu. Kapanpun. Sebab Rasul mengatakan al-mautu aqrabu ghaibin yuntadhar. Kematian adalah barang gaib yang terdekat, akrab, terdekat, yang kita nanti-nantikan. Nggak tahu kita kapan kita akan mati, nggak tahu. Mungkin nanti besok. Tapi yang penting bila kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka insya Allah jaminan dari kita akan masuk dalam surga di bawah naungan bendera baginda Rasulullah SAW. Maka marilah kita berbanyak salawat kita pada Rasulullah SAW. Meskipun besok ini saat terakhir, tapi di rumah kita, keluarga kita, anjurkan tetap baca simtuduran kasudara. Dan situ ada khasiatnya di tengah-tengah saya ada khasiat. Bagaimana khasiat daripada membaca maulid simtuduran? Kita baca untuk diri kita, untuk anak cucu kita, dzurriyyat kita, urusan dunia maupun akhirat, semuanya akan digampangkan Allah. Dan insya Allah bila kita banyak bersalat, kita akan diberi kemuliaan Allah, bisa memandang wajah baginda Rasulullah SAW. Kita baik dalam keadaan mimpi maupun yaqadzah. Insya Allah bisa ini kita dijanjikan oleh baginda Rasulullah untuk bisa yang demikian tadi itu. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu mencurahkan, melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, tetap bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah dengan sebaik-baiknya, sehingga kita semua kelak insyaallah akan diakui oleh baginda Rasulullah SAW sebagai umat beliau. Ini yang paling penting. Kalau kita diakui oleh umat Rasul sebagai umat beliau, insyaallah kita akan berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah, dan dengan syafaat itulah yang akan bisa membuat kita masuk ke dalam surga nanti. Jadi kita semua insyaallah berharap pada mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, keluarga kita, orang-orang kita cinta, insyaallah akan selalu mendapatkan hidayah, inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah para pemimpin kita, baik mulai dari presiden, wakil dan para menterinya serta pejabat lain, mudah-mudahan mereka ini meskipun kita ada yang kurang setuju, kurang cocok, tapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang memilih, yang menetapkan. Maka kita terus mohon kepada Allah agar mereka ini yang kurang baik insyaallah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah baik insyaallah menjadi lebih baik lagi, sehingga mereka semua insyaallah bisa memimpin bangsa dan negara kita ke depan dengan lebih baik pula. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan bangsa dan negara kita yang kita cinta insyaallah akan menjadi aman, tentram, adil, makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga pada waktu sekarang ini kita akan memilih pemilihan pilkada ini. Kita tentu saya tidak bisa bersatu, masing-masing beda pilihan, terserah, masing-masing tanggung jawab pada Allah atas pilihan kita ini. Kita harus mohon agar Allah benar-benar memilihkan bagi kita semua ini, baik mulai dari gubernurnya, nanti bupatinya, wali kota dan lain-lainnya. Kita mohon agar Allah benar-benar memilihkan yang terbaik tadi. Meskipun andai kata beda dengan pilihan kita jangan sudah bertengkar sudah. Kita sebelumnya boleh berbeda, tapi kalau sudah ditentukan Allah, sudah jangan lagi protes lagi sudah. Ini adalah pilihan Allah. Dan kita
terus doa tadi itu. Meskipun kita kurang cocok, meskipun kurang setuju ini, tapi karena dipilih Allah, kita minta kepada Allah agar Allah memperbaiki yang kurang baik, membuat lebih baik yang lebih baik, sehingga insya Allah mereka, insya Allah kita semua nanti insya Allah hidup aman tentram sini, damai dalam negara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini ya Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan janganlah Engkau jadikan diri kami ya Allah, orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang kami cintai, janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa akhdhul man khadala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wa fi Syria wa fil Iraq wa fi Sudan wa fi Afghanistan wa fi Filipina wa fi Thailand wa fil Hind wa fi Myanmar wa fi Uyghur wa fi sa'ir buldan al-Arab wa buldan muslimin ya rabbal alamin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul Islam wal muslimin wa ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih lana a'immatana wa bulata umurina. Allahumma wallina khiyarana wa la tuwallina shirarana wa la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Waj'al baldatana Indonesia hadhihi aminatan mutmainnah wa saira buldal muslimin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawahu abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijalna salihun fi mithli hadhihi al-jalsah al-mubarakah. Anna Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi al-Fatihah farijal ham kashifal gham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.